Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus, berikanlah kami ketenangan dan kedamaian. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Shalom. Saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 13 atau mungkin 12. Kita baca, saya akan membaca, silakan Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat.'" Shalom. Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Ini pertama kali di ibadah minggu saya di sini. Beberapa atau bulan yang lalu saya pernah ke sini dalam kegiatan Youth Camp yang dilaksanakan oleh South Indonesia bekerja sama dengan STT Setia, dan hari ini boleh bertemu dengan jemaat Venture di tempat ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, saya Pendeta Budi Elihia. Saya di gereja ONKP sebagai pendeta. Saya saat ini sebagai Ketua STT Anugerah Misi Nias Barat. Ada satu sekolah tinggi teologi di Nias Barat. Saya dosen dan sekaligus Ketua STT di sana. Istri saya satu, Vivi Esti Novarina, dia ada di tengah. Anak saya juga satu, Miriam Teresa. Kami datang dari Barat, ada 5 orang. Dan cucu saya bawa 2. Kami di rumah ada 5 orang. Mereka 4 orang gadis-gadis. Saya yang paling ganteng di antara yang cantik. Senang berada di antara mereka karena mereka luar biasa. Bapak Ibu, itu sekedar perkenalan. Ada akun Facebook, silakan nanti di follow. Ada juga akun YouTube. Tadi kan sudah dipromosikan juga akun Gereja Venture. Saya juga tidak mau kalah. Di Facebook, di YouTube saya kasih nama YouTube saya Helemoyo Ministry.
Helemoyo itu secara harafiah itu pemandian Raja Wali. Tapi sebenarnya itu satu daerah kecil di desa kami, namanya Helemoyo, kami ada di situ. Lalu semua kegiatan saya hubungkan dengan Helemoyo. Saya buat YouTube, Helemoyo Ministry, TikTok juga Helemoyo Ministry. Istri saya kerjanya buat kue, kami kasih namanya Helemoyo Cake. Saya buka kebun tanam jagung, saya kasih namanya Helemoyo Garden. Ya minimal rame-rame di Facebook lah, atau rame-rame di sosial media. Bapak Ibu, ada satu yang menarik, kita lihat gambar ini. Dalam firman Tuhan yang kita baca, ada kabar gembira, kabar sukacita, yang ketika saya membaca ini, saya berkata, luar biasa. Apa itu? Ketika Yesus dia ada di rumah, saya melihat ini pasti rumahnya, karena di situ dijelaskan ketika Yesus ada di rumah. Ketika dia ada di rumah, orang datang berduyun-duyun, ramai sekali. Tempat itu penuh. Di situ kita lihat bahwa betapa orang sangat rindu mendengarkan setiap kata, setiap ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita tadi dijelaskan, sampai di pintu, sehingga tidak ada lagi tempat, semua orang datang rindu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Ini kabar baik. Sesuatu hal yang luar biasa. Ada kerinduan, ada keinginan mau mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini kita bisa melihat gambarnya, kira-kira seperti itulah kalau kita bayangkan. Betapa banyaknya orang yang datang di rumah, di mana Yesus ada, di mana Yesus pergi, orang banyak mengikuti. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara, setiap kata yang diucapkan adalah kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyemangati, sehingga orang senang. Belum lagi ditambah hal-hal lainnya. Di mana Yesus ada, di situ Yesus melakukan mukjizat, di situ Yesus melakukan keajaiban, sehingga orang datang berduyun-duyun. Gereja menjadi penuh. Rumah di mana Yesus ada penuh. Ada satu kata saya tambahkan di situ, namun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Namun, gereja penuh, orang banyak datang, tapi kenapa ada kata namun? Bapak Ibu nanti ketika pulang ke rumah, coba baca kembali nas ini, dan coba bayangkan, renungkan, kamu seolah-olah ada di sini. Kalau saya bayangkan saya seolah-olah ada di sini, saya mengambil posisi tidak di dalam rumah, tapi saya mengambil posisi seperti bang fotografer tadi saya lihat, dia ambil sisi di mana dia bisa menyorot dengan baik. Dia tadi bersembunyi di dalam itu, saya lihat, oh ternyata itu satu titik di mana dia bisa mengambil foto yang menarik. Coba bayangkan, kamu mungkin ada di sana, kamu ada di satu titik di mana kamu bisa melihat apa yang terjadi. Kamu melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Kamu melihat orang banyak datang. Sampai di pintu, tidak ada lagi jalan. Namun, nah sebelum masuk lagi ke dalam ini, saya mengajak kita membayangkan ada satu peristiwa yang sering sekali orang kita nias berkata, hafatua moki bambawa betesa. Latih kemida badaya. Nah kema babaran aso, fatua moki bambawa betesa, fanau kalbaha. Pada saat kolam Bethesda itu bergelombang, karena pada saat itu malaikat datang, segera melompat. Namun, ada satu yang menarik di situ. Di tepi kolam Bethesda ada orang lumpuh. Coba bayangkan bagaimana orang lumpuh.
Tentu kerinduannya adalah bagaimana dia bisa melompat ke kolam Bethesda. Tapi dia tidak bisa. Mungkinlah kalau seperti dalam film-film, ada film Suster Ngesot. Pernah dengar itu kan, Suster Ngesot? Nah, ketika didengar, kolam bergerak, lalu dia narik badan. Belum sampai di tepi kolam, belum masuk dia di dalam, kolamnya sudah tenang kembali. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa sampai di dalam kolam? Bahkan di situ dia sudah lama di situ, menunggu kesempatan itu, menunggu momen itu. Kenapa? Banyak, pasti orang banyak di situ. Tetapi kan orang itu kan banyak datang, ya tentu dia juga bawa penyakitnya sendiri. Dia mau disembuhkan. Maka ketika ada orang lain yang sakit, peduli amat, natolannya itarai. Ya itu yang terjadi. Orang-orang tidak peduli. Orang-orang tidak mau tahu. Walaupun kamu sakit di situ, ya bersyukur peristiwa di kolam Bethesda ini dalam Yohanes pasal 5, Yesus datang dan dia lihat, dia kasihan. Yesus kalau kita baca di dalam beberapa firman Tuhan dalam perjanjian baru, ketika Yesus melihat orang, satu hal yang sangat menarik, satu kata yang oleh penulis menuliskan tentang Yesus di situ, maka Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang lapar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang sakit, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika ada orang mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi orang-orang yang ada di tepi kolam Bethesda, hati mereka tidak tergerak oleh belas kasihan. Kita kembali ke peristiwa yang saat ini sedang kita bicarakan. Orang banyak ada di situ. Orang banyak penuh sampai di pintu. Saya katakan tadi, saya bayangkan saya ada di situ. Bapak Ibu juga silakan bayangkan, Bapak Ibu ada di mana? Apakah ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Atau ada di luar? Saya bayangkan posisi saya ada di luar, tapi saya bisa melihat semua apa yang terjadi di dalam. Saya melihat di luar ada kesibukan kecil. Ada 4 orang yang datang. Mereka mendengar Yesus ada di rumah, Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. Lalu apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka bayangkan? Kenapa mereka tidak bergabung dengan orang banyak ini? Kenapa tidak duduk di dalam kerumunan itu? Ternyata Bapak Ibu, ketika mereka mendengarkan Yesus ada, yang terpikir ke mereka adalah mereka punya teman, mereka punya sahabat yang saat itu sedang sakit. Sahabat mereka sedang sakit, sahabat mereka lumpuh, dan hati mereka tergerak oleh belas kasihan, sehingga ketika mereka mendengar Yesus sudah datang, yang mereka lakukan adalah bagaimana orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus. Bagaimana orang sakit ini dibawa kepada Yesus? Bagaimana orang yang bergumul ini dapat bertemu dengan Yesus? Tapi ada beberapa faktor yang membuat orang ini tidak dapat kepada Yesus. Pertama, bahwa dari dirinya sendiri orang ini sedang sakit. Orang kalau sakit, orang yang sedang bergumul, mungkin saja saat itu dia
lupa dengan Tuhan atau tidak mau dengar lagi tentang Tuhan, mungkin saja. Apalagi kalau sakitnya sudah lama, sudah bertahun-tahun dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Mungkin saja pergumulannya sudah lama, Tuhan tolong jawab. Tapi apa yang terjadi? Dia berdoa, berdoa, dan berdoa, dan seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar. Mungkin dia sedang berada dalam kekecewaan, putus asa. Percuma, Tuhan toh tidak akan dengar. Mungkin saja itu faktor dari dirinya. Faktor kedua, faktor dari luar dirinya. Ini menarik. Orang banyak itu datang. Kita coba lihat kembali di ayat 4. Tolong kembali ke belakang di ayat 4. Slide nomor 6 atau 5. Terus kembali ke belakang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Orang banyak yang mana? Orang banyak yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak dapat membawa orang lumpuh ini karena orang banyak yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Aduh, ini bukan kabar baik. Ini kabar yang menyedihkan. Kenapa? Karena orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mau posisi mereka terganggu. Mereka sedang duduk diam, mendengarkan, menikmati. Dan mereka lupa bahwa di samping mereka, di luar rumah, sedang ada orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya bayangkan ketika salah satu kita yang ada di sini ada pada saat itu, mungkin kita sedang ada di pintu. Saya percaya bahwa kita akan mencoba membuka jalan supaya orang ini bisa datang kepada Yesus. Amin. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak peduli. Coba bayangkan ketika kita sedang menonton bola, ketika ada orang berkata, geser dulu, saya mau ke depan. Pasti yang kita lakukan, janganlah, kamu ke belakang. Mungkin seperti itu juga mereka lakukan. Tidak mungkin keempat orang ini tidak bicara, tolong dulu kami mau lewat, tolong dulu orang ini kita antar kepada Yesus. Atau bisa saja kalau mereka bisa bekerja sama, mereka angkat orang ini. Tidak lagi hanya 4 orang ini yang menggotong, tapi mereka bisa mengangkat tilam orang ini. Mereka geser-geser. Itu saya sering lihat itu kalau ada konser. Orang dari belakang diangkat, digeser ke depan, bisa sampai di depan. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah kerjasama iman. Kemarin ketika diskusi dengan Ibu Pendeta, dia sampaikan venture ini adalah artinya perjalanan iman. Nah, dalam perjalanan iman itu hari ini kita merenungi kerjasama iman. Ketika saya mencoba membaca ini, saya disadarkan satu hal, bahwa iman kita bisa membantu, bisa menolong orang lain yang lemah. Walaupun dalam beberapa firman Tuhan dikatakan imanmu lah yang menyelamatkanmu. Dalam tradisi gereja ada pengakuan iman rasuli, aku percaya. Tapi coba buka di pasal di ayat 5. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka.
Di sini tidak diceritakan apakah orang lumpuh ini beriman atau tidak. Sebagaimana yang saya katakan tadi, orang lumpuh, dia sudah lama hidup di dalam sakit, sudah bertahun-tahun, maka bisa saja itu imannya itu antara yakin dan tidak yakin. Sehingga kalau ada yang bilang, oke, kita datang di sini, ada yang bisa mengobati, oke lah, terserah, tak coba, tak tandai go. Bisa saja dia setengah percaya, setengah tidak. Tapi sahabat-sahabatnya ini, mereka tidak mau meninggalkan dia di dalam kelumpuhannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membawa orang ini kepada Yesus. Ada tantangan? Ada. Orang banyak tidak mau diganggu. Orang banyak tidak memberikan jalan. Kalau kita istilahkan orang banyak ini adalah orang Kristen, orang percaya. Coba bayangkan betapa menyedihkan. Kalau kehidupan orang percaya tidak membuka jalan kepada orang-orang untuk datang mendekat kepada Yesus. Betapa menyedihkannya. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana kembali kehidupan kita. Saya sebagai pendeta, Bapak Ibu dalam sebagai berbagai jabatan tugas profesi sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita telah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah jalan? Atau malah jangan-jangan dalam kehidupan kita tidak tertutup kemungkinan kami para pendeta juga hamba Tuhan yang telah ditahbis, malah kehidupan kami mungkin saja tidak membawa orang dekat dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan ada dua kelompok orang. Ada kelompok orang banyak yang sedang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak peduli. Tapi ada kelompok yang 4 orang, entah dari mana mereka datang, tapi mereka peduli, mereka berusaha bagaimana orang sakit ini dibawa kepada Yesus. Mereka tidak menyerah. Ketika ada datang tantangan, mereka tidak menyerah, tapi mereka berusaha. Mereka cari jalan lain. Ini luar biasa ini. Ketika pintu tertutup, mereka tidak menyesali pintu yang tertutup itu, karena mereka percaya ada jalan lain yang bisa ditempuh, jalan yang tidak masuk dalam logika kita. Kalau sekarang lagi tren istilah berpikir secara logika, kalau ini tidak lagi di dalam logika, ini di luar logika. Mereka merasa ada jalan yang bisa ditempuh. Di mana itu? Atap. Ketika pintu ditutup, ketika jendela tidak ada jalan, pintu belakang juga tidak ada lagi, sudah ditutup, ada atap. Dan itu yang mereka lakukan. Coba bayangkan bagaimana susahnya mereka. Mereka harus naik ke atap, mereka bongkar atap itu, dan mereka turunkan orang lumpuh itu sehingga sampai di hadapan Yesus. Bapak Ibu, kabar baiknya dikatakan di sini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka, kita ini adalah mereka. Bagaimana kita berusaha membawa orang kepada Yesus? Yesus berkata kepada orang itu, "Dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu, sangat penting kerjasama di dalam iman. Sangat penting kerjasama di dalam iman. Hari Jumat kemarin paman saya meninggal. Sebenarnya saya hampir batal datang ke sini, Ibu Pendeta.
paman saya meninggal, dan saya menemani dia di detik-detik terakhirnya di rumah sakit. Dan apa yang saya lakukan? Saya bimbing dia dalam doa. Saya berdoa di telinganya. Saya ingatkan dia untuk tetap ingat Yesus. Saya ingatkan dia bahwa jangan takut, dosamu telah diampuni. Kalau saat ini ada yang sedang mengintimidasi kamu, jangan takut, Tuhan Yesus telah mati bagimu. Dan saya nyatakan kepadanya sebagai hamba Tuhan, walaupun dia paman saya, kan? Tapi saya ambil otoritas itu, karena Yesus telah berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi walaupun dia paman saya, yang seharusnya memberkati saya, tapi saya percaya bahwa saya hamba Tuhan juga menuntun dia. Dan saya beritakan kepadanya, dosamu telah diampuni. Bapak Ibu, paman saya bukan orang baik-baik sekali, baik. Tapi dia seorang peminum. Sepanjang hidupnya itu minumannya tuak. Dan itulah yang membuat dia sakit. Tapi saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kasih, dan dia datang untuk mengasihi orang yang berdosa, termasuk paman saya. Dan saya percaya, dan saya lihat sendiri bagaimana ketika paman saya menghembuskan nafas. Tidak ada perlawanan, tidak ada gerakan-gerakan yang aneh dan segala macam. Sejak saya berdoa, sejak saya nyatakan kepadanya bahwa pengampunan telah berlaku atas dirinya, saya lihat dia tenang. Sampai ketika dia meninggal, dia tenang. Saatnya kita harus meninggalkan keegoisan kita, ketidakpedulian kita. Sebagaimana kita senantiasa bernyanyi, berikanku hati seperti hatimu. Hati Yesus itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah harus menunjukkan siapa Allah yang kita sembah itu. Kalau Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan, maka kita tunjukkan itu. Hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah hati yang peduli. Dia tidak menutup mata apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia tidak berkata, itu kan bukan saya, itu kan bukan keluarga saya, terserah dia. Sering kita seperti itu, terserah dia. Kalau hancur, ya dia sendiri yang hancur. Bapak Ibu, kenapa Yesus datang di dunia ini? Karena dia begitu besar kasihnya kepada kita. Satu orang yang kembali kepada Bapa, Alkitab mencatat bahwa ribuan malaikat di surga akan bersuka cita. Dan dia mau kehidupan kita itu adalah mengajak orang untuk datang mengenal Tuhan. Apa yang membuat kita tidak peduli? Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang saya tuliskan di sini. Ada bambu di slide 21. Bambu, lewu, kauko, atau entah apa namanya. Fagel, bambu. Bambu ini dia berdiri teguh, kokoh. Tapi agar bambu ini bisa menjadi berkat, ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, bambu ini yang tadinya berdiri kokoh tegak, dia harus ditumbangkan dulu. Dihilangkan dulu keangkuhannya. Dihilangkan dulu kesombongannya. Kalau sebelumnya dia sedang berdiri tegak, dia harus jatuh ke bawah. Kemudian harus dibersihkan. Dan kenapa? Karena kadang di dalam keangkuhan dan kesombongan,
Banyak hal dalam diri si bambu ini yang bisa membuat orang lain terluka. Bambu itu ada dalam bahasa niasnya sogumonia, zobuaniha ali-ali. Bambu itu mungkin saja tangkainya itu bisa menusuk orang lain dan membuat orang lain terluka. Itu harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan. Dan bambu itu harus mau diproses. Selanjutnya, ya dia dibersihkan. Disingkirkan sesuatu hal yang bisa membuat orang lain sakit. Setelah itu, setelah dibersihkan, masih belum selesai lagi. Itu masih hanya bagian luar, hanya tampilan luar. Tapi di dalam ada sesuatu yang menjadi penghambat. Itu harus dilepaskan. Bagian dalamnya harus ditembus. Makanya perlu ada besi atau alat yang perlu dikasih di dalam supaya ruas-ruasnya itu tertembus. Sangat penting membersihkan yang di dalam. Kemudian mulai baik. Kita bisa melihat bagaimana bambu ini sudah mulai baik. Kemudian bambu ini bisa menjadi saluran air. Bagian dalamnya bisa dilewati oleh air. Bambu ini menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, di akhir khutbah ini saya mau mengajak kita, apa yang harus kita bersihkan di bagian dalam ini. Ini sering sekali kita melihat para misionaris dulu memakai gambar ini. Laoya bakheda gambara dudu. Ada di lagu buku Wangesa, noso bazura gambara dudu. Nah, syairnya seperti ini, ada dari atas beberapa syair, tapi dia bilang seperti ini. Tafo fane fane beku dede, tafolo folo zamai doge. Noso bazura gambara dede, noto khaiza a magambele. Pernah dengar lagu itu? Nah, itu bagian daripada lagu Omuso-muso dede zamati. Tafo fane fane beku dede, tafolo folo zamai doge. Noso bazura gambara dede, noto khaiza a magambele. Dan hati-hati, si tokaisa adae bisa bervirus, bisa menjadi sesuatu yang merusak hati. Apalagi kalau ini yang ada di dalam hatinya. Ada harimau, ada kambing, ada burung merah, ada babi, ada ular, ada penyu itu atau kura-kura. Semua ada, dan itu ada simbol-simbolnya. Kura-kura itu adalah roh kemalasan, harimau itu roh keangkuhan, ular itu roh penipu, ada ayam jantan dan beberapa yang lain. Bagian dalamnya sudah rusak dan itu yang menutupi, sehingga tidak ada kepedulian di dalam hatinya. Sekalipun dia mendengarkan firman Tuhan, mungkin dia anggap firman Tuhan itu hanya seperti stand up komedi yang membuat dia tertawa, senang dan segala macam. Tapi apa yang terjadi di sekelilingnya dia tidak peduli. Ini harus disingkirkan, karena itu semua hanya akan membuat dia menjadi ego, hanya memikirkan diri sendiri. Ini harus diusir jauh-jauh, dan itulah fungsinya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan untuk melepaskan ini semua. Firman Tuhan ini yang memberikan kita kekuatan untuk tidak menyimpan hal-hal yang hanya akan membuat kita sakit hati. Dan banyak kita yang suka menyimpan itu semua. Suka menyimpan ketika kita mendengar kata-kata yang tidak enak. Kita kasih di mana? Di hati. Ketika
Ada yang membuat kita tersinggung. Kita simpan di mana? Di hati. Semuanya kita taruh di dalam hati. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika yang ada di dalam hati ini sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu, itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kita keteladanan. Dia bukan hanya sekedar mengajar kita mengampuni. Dia tidak hanya berkata ketika ada yang bersalah kepadamu, ampunilah berapa kali? 70 kali 7. Tidak hanya sekedar itu, tapi dia memberikan keteladanan. Ketika dia di atas kayu salib, ketika dia diludahi, ketika dia ditikam, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia ambil keputusan untuk mengampuni. Apa katanya? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun orang itu menyalibkan dia tetap mengasihi mereka. Dia tetap peduli dengan mereka. Bapak Ibu, slide berikut. Bersihkanlah hatimu. Itulah yang membuat kita seperti 4 orang tadi yang menggotong orang lumpuh. Hati mereka telah dibersihkan. Sehingga ketika mereka melihat orang sakit, mereka berbelas kasihan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hatinya senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Maka firman Tuhan berkata, Allah itu kasih adanya. Dan dia mau dalam kehidupan kita setiap orang percaya ada kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.